pagi semua, kembali lagi bersama saya Agnes Tersya Purba. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus P5. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu tentang ANOVA. ANOVA merupakan uji parametrik di mana asumsi parametriknya harus terpenuhi terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, kita harus melakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Nah, kita melakukan uji ANOVA ketika uji yang dilakukan itu lebih dari 3 variabel. Nah, kita langsung ke kasusnya saja terlebih dahulu. Seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antiaging ekstrak etanol herba alfalfa EEHA melalui penghambatan enzim hyaluronidase. Berikut data penelitian yang tersaji pada tabel di bawah ini. Nah, kita langsung ke variable view-nya. Di name-nya kita ketik E250, E500, E750, E1000, dan E1250. Kemudian desimalnya 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka atau 2 bilangan. Kemudian labelnya kita tulis EEHA 250 ppm, 500, 750, 1000, dan 1250 ppm. Nah, measure-nya kita pastikan scale. Kemudian kita lihat di data view-nya. Nah, di data view-nya kita ketik sesuai pada data di kasus. Kemudian kita cek distribusi normalnya menggunakan Shapiro-Wilk. Analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian dependent list, kemudian plot, kita klik plot, non-normality plot with test, kemudian continue, oke. Ini untuk data outputnya, dapat kita lihat, untuk 250 ppm, signifikasinya 0,025. Untuk 500 ppm, signifikasinya 0,976. Untuk yang 750, signifikasinya 0,620. Dan untuk yang 1000, signifikasinya 0,833. Kemudian 1250 ppm, signifikasinya 0,005. Dapat kita lihat di sini bahwa untuk EEHA 250 ppm dan EEHA 1250 ppm signifikasinya kurang dari 0,05 di mana data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita lanjut ke uji homogenitas. Pada uji homogenitas, pada variable view-nya kita isi. Nah, untuk name-nya pada baris pertama kita tulis jenis underscore EEHA. Kemudian desimalnya 0, labelnya kita tulis jenis EEHA. Untuk value-nya, untuk nomor 1 kita tulis EEHA 250 ppm, untuk nomor 2 kita tulis EEHA 500 ppm, untuk nomor 3 kita tulis EEHA 750 ppm, nomor 4 kita tulis EEHA 1000 ppm, dan untuk nomor 5 kita tulis EEHA 1250 ppm. Kemudian measure-nya kita buat scale. Untuk baris kedua pada name kita tulis enzim, desimalnya 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka atau 2 bilangan. Kemudian labelnya kita tulis enzim, measure-nya kita pastikan scale. Kemudian kita mengisi data view sesuai pada data di kasus. Kemudian kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore. Untuk jenisnya kita masukkan ke vector list. Untuk yang enzim kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita cek statistiknya, pastikan deskriptif dan confidence interval formingnya 95%. Kemudian continue. Kemudian kita klik plot, pastikan non, kemudian power estimation. Kemudian klik continue. Oke. Ini merupakan data outputnya. Kemudian kita lihat ke signifikasinya. Untuk based on mean-nya signifikasinya 0,000, kemudian based on median-nya signifikasinya 0,005, kemudian based on median and with adjusted DF-nya signifikasinya 0,015, dan based on treatment-nya signifikasinya 0,000.
dapat kita lihat di sini signifikasinya kurang dari 0,05, di mana data tidak berdistribusi normal. Karena data tidak berdistribusi normal, kita lanjut ke uji Kruskal-Wallis. Kita melakukan uji Kruskal-Wallis apabila asumsi pada parametrik uji ANOVA tidak memenuhi syarat. Kemudian kita mengisi pada variable view-nya. Untuk baris pertama pada name-nya kita tulis kelompok, kemudian desimalnya 0, kemudian labelnya kita tulis kelompok. Untuk value-nya, nomor 1 EEHH 250 ppm, nomor 2 EEHA 500 ppm, nomor 3 EEHA 750 ppm, nomor 4 EEHA 1000 ppm, dan nomor 5 EEHH 1250 ppm. Kemudian measure-nya kita pastikan scale. Untuk baris kedua pada name-nya kita tulis enzim, desimalnya 2 karena di belakang koma terdapat 2 angka, labelnya kita tulis enzim, kemudian yang lainnya kita abaikan, dan untuk measure-nya kita pastikan scale. Kemudian kita mengisi data view sesuai pada data di kasus. Kemudian kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, k-independent sample. Untuk kelompok kita masukkan ke grouping, kemudian enzim kita masukkan ke test variable list, dan kita pastikan ini Kruskal-Wallis. Kemudian minimumnya 1 dan maksimumnya 5, karena di data kelompoknya terdapat 5 data kelompok. Kemudian continue, kemudian kita klik OK. Ini merupakan data output pada uji Kruskal-Wallis. Kita lihat pada signifikasinya yaitu 0,000. Nah, berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat saya simpulkan terdapat perbedaan antara konsentrasi EEHA terhadap penghambatan enzim hyaluronidase karena signifikasinya kurang dari 0,05. Sekian dari saya, terima kasih.